Halo teman-teman, berikut adalah pemaparan materi tentang Service Orientation yang disusun oleh kelompok 32 yang beranggotakan Eka Rahayu Febriani dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Sally Melinda dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Siti Zahra Nurmaina dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Marga Yuda Firmansyah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Apa yang kamu pahami mengenai Service Orientation? Service orientation yaitu keinginan untuk membantu atau melayani orang lain guna mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan di sini dapat diartikan secara luas, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan dan implementasi aspirasi harapan dan keluhan pelanggan serta menyusun rencana aksi mitigasi. Mengapa service orientation penting? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pada kepuasan bisnis yang kita berikan. Jika berbagai faktor tersebut bisa terpenuhi, maka loyalitas pelanggan pun akan bisa tercipta dan keuntungan bisnis pun akan meningkat. Pelanggan yang merasa puas akan cenderung membeli kembali produk atau jasa, cross-sell or upsell, merekomendasikan produk kepada orang lain, memberikan feedback untuk improvement, bahkan dapat menjadi pelindung brand dari perusahaan kita. Pelaksanaan service orientation pada pelanggan, yaitu put yourself into other position, understanding, hearing, giving solution, insight, refighting problem. Don't talk before understand, know the current condition. Good appraising, give response accept, instead of hang it. Patience is a key to unlock the door. Pengembangan keterampilan service orientation, empati, adaptability, communication, trustworthiness, knowledge. Target service orientation, pelanggan internal, dapat diartikan sebagai kelompok atau orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa dari pekerjaan yang ia lakukan. Pelanggan eksternal, kelompok maupun orang yang berada di luar perusahaan tersebut dan menerima produk dari perusahaan, umumnya merupakan masyarakat umum yang menerima produk maupun jasa dari perusahaan. Contoh kasus service orientation internal customer pada karyawan. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat. Perusahaan ini berpendapat bahwa sebelum membahagiakan konsumen di luar, bahagiakanlah konsumen internal yaitu karyawan yang perlu dilayani terlebih dahulu. Karena mereka inilah yang akan berinteraksi dengan konsumen di luar. Jika mereka bahagia, maka akan mampu pula membahagiakan konsumen eksternal. Pekerja Starbucks mendapatkan fasilitas pengembalian biaya pendidikan khusus, program studi di Universitas Arizona State selama 2 tahun. Starbucks juga memberikan diskon khusus bagi karyawan yang melakukan pembelian di gerai Starbucks dan mendapatkan gratis 0,5 gram kopi. Contoh kasus service orientation eksternal customer pada karyawan. Jeko menawarkan produk seperti donat dan kopi yang diminati oleh halayak umum dan mengedepankan variasi rasa serta harga yang relatif murah. Jeko dituntut untuk terus menjaga kepuasan pelanggan supaya tidak beralih ke produk lain. Salah satu strategi Jeko untuk menjaga kepuasan pelanggan adalah dengan menciptakan sebuah pengalaman menikmati donat yang baru. Ciri khas utama Jeko dibandingkan pesaing utamanya adalah suasana dari restoran donat itu sendiri. Dapat dilihat dari gerai Jeko yang ada, mereka merancang restoran di mana penikmatnya dapat duduk dengan santai atau berbincang-bincang dengan rekannya sambil menikmati donat, yogurt beku, atau kopi yang dipesan. Jeko biasanya berada di mal-mal besar yang juga merupakan pusat pertemuan paling sering dipilih orang-orang di Indonesia. Kesimpulannya adalah service orientation merupakan salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perusahaan manufaktur, maupun perdagangan dengan terus mengembangkan empati, adaptability, communication, trustworthiness, dan knowledge. Tujuan diperhatikannya service orientation adalah agar kedepannya perusahaan menjadi lebih baik lagi dari segi pelayanan internal terhadap para karyawan dan juga pelayanan eksternal kepada konsumen, sehingga perusahaan tetap menjaga eksistensinya dalam segi positif dan mempertahankan loyalitas dari para konsumennya.